Apakah orang yang sebelumnya itu orang yang nggak baik bisa jadi orang baik? Ya, pasti bisa. Sekarang gini loh ya. Sekarang gini. Kenapa sih manusia itu menjadi manusia yang nggak baik? Ya, itu adalah bukan dari manusianya, tapi mulai dari kecil, sedari kecil Mas Ucup. Ya, mulai dari kecil, pola didik yang salah, komunitas salah, lingkungan yang salah. Contoh, ketika kecil sering dimarah-marahin, otomatis anak pasti mempunyai rasa mangkel, pegel, dongkol, gitu, ya kan? Kepada orang yang marah-marahin, otomatis disitulah timbul yang namanya hormon kesetresan. Nah, hormon kesetresan ini disebut dengan hormon kortisol, norepinefrin, sama adrenalin. Nah, ketika sedari kecil, kalau banyak hormon kesetresannya, otomatis sistem hormonal di dalam tubuh itu pasti akan berubah. Ketika sistem hormonal dalam tubuh itu berubah, mulai dari banyak stres, otomatis akan mempengaruhi yang namanya sikap dan sifat. Nah, sikap dan sifat itu kalau sudah terbiasa disebut dengan karakter, Mas. Nah, karakter ini akan merubah yang namanya nasib. Makanya orang yang mengikuti RK di sini akan dirubah dari sistem hormonalnya. Karena setiap cakra-cakra yang ada dalam tubuh kita ketika dia aktif, dia akan memproduksi hormon yang dimana disebut dengan ilmu servomekanisme, ilmu pengembangan diri. Jadi manusia yang nggak baik bisa baik, terutama adalah baik terhadap diri sendiri. Kalau baik terhadap diri sendiri nggak mau menyakiti. Kenapa kok bisa baik, Mas? Ya, karena terproduksi hormon kebahagiaan, hormon kebaikan yang namanya hormon serotonin, melatonin, neo-DMT, DMT, oksitosin, dopamin, banyak gitu loh. Nah, tadi yang kenapa bisa sembuh juga karena ada energi prana yang aktif. Itu, Mas. Makanya mohon maaf kalau lingkungan salah, seperti contoh ya, di penjara itu ya. Di penjara itu kenapa yang maling pitik terus nanti keluar itu bisa maling sepeda motor, mobil, karena apa? Lingkungan yang salah, ya kan? Karena sistem hormonal dalam tubuh tidak pernah dirubah kalau di mana-mana gitu loh. Makanya di RK dirubah itu. Oke, dari dasar, Mas, yang dirubah. Terus apakah bisa ikut RK online? Ya, begini teman-teman, kembali lagi saya mohon maaf sekali. Mungkin teman-teman, wah ini zamannya milenial, zaman digital, zaman modern. Sekali lagi saya mohon maaf teman-teman. Ini bukan pelatihan yang sekedar hanya sebuah teori, sebuah pelatihan biasa, tetapi di sini nanti ada buka portal gitu loh ya. Buka portal itu benar-benar harus ya saya tahu orangnya. Jadi saya harus mengenal jiwanya, sukmanya. Jadi ketika mengikuti pelatihan, nah, tapi kalau teman-teman mau pelatihan online tanpa buka portal ya nggak apa-apa, bisa-bisa aja. Tapi untuk keberhasilannya saya kurang tahu kan gitu kan, karena yang namanya partikel api itu harus dibuka portalnya dulu supaya partikel api bisa keluar, dan energi kosmik yaitu yang dibuka simbol-simbol portal tadi seperti partikel tanah, partikel air, angin, garis dasar, uang itu bisa masuk gitu loh, Mas. Kayaknya belum menemukan formulanya ini kayaknya. Masih belum ya. Tapi kalau teman-teman mau tanpa portal ya is oke, gak apa-apa kan gitu kan, gak masalah kan gitu. Juga gini, Mas, kenapa nggak bisa online? Kita juga harus memahami konsep adab mencari ilmu secara zaman dahulu ya yang namanya timbo marani sumur, Mas. Jadi selayaknya seorang tolib itu mencari gurunya kan gitu kan. Makanya saya dulu juga gitu, Mas, keliling Indonesia hanya untuk mencari ilmu, bukan lewat online kan gitu kan. Nah itu Gak pernah saya belajar lewat online, itu nggak pernah.
Selanjutnya, apakah ada RK untuk mengaktifkan mata ketiga atau untuk kecerdasan? Ya sudah otomatis mas. Dulu pernah ada kita buat videonya. Tapi belum diupload di video yang channel sekarang. Itu sudah. Nanti kita kasih di deskripsi aja. Oke. Ya intinya gini teman-teman. Mata ketiga ini banyak yang salah paham loh mas tentang mata ketiga itu. Mata ketiga bagi orang yang baru belajar tentang spiritual itu bisa melihat, katanya ini bisa apa, untuk melihat demit, jin dan lain. Bukan teman-teman. Mata ketiga aktif itu adalah satu. Di sini itu ada simbol mata ketiga atau cakra ajna. Cakra ajna ini ketika dia aktif atau terbuka, otomatis akan terproduksi hormon melatonin dan serotonin yang akan menghubungkan dengan gland pineal atau kecerdasan kosmik, sehingga orang yang seperti itu cerdasnya luar biasa, bisa laduni dan bisa bijaksana dalam bertutur kata. Makanya tidak heran teman-teman yang di luar sana ada namanya Mas Alfon dari mana ya, dari Sidoarjo. Itu benar dia nggak belajar tentang spiritual, nggak belajar tentang kehidupan. Tetapi sekarang sering didatangi oleh teman-teman yang orang-orang untuk minta konsultasi. Tapi dia nggak belajar, tapi bisa. Itu karena mata ketiga. Nah, untuk melihat demit, jin, atau hal-hal seperti itu bukan pakai mata ketiga, melainkan dengan tirakat, dibuka bukan mata ketiganya ada, yaitu adalah saya bisa kalau di luar kan disebut mata batin atau apalah, tapi bukan mata ketiga. Mata ketiga itu untuk kebijaksanaan, untuk kecerdasan, karena langsung ada hubungannya ke gland pineal maksudnya. Gland pineal itu adalah untuk kecerdasan, terutama kecerdasan kosmik, yaitu spiritual question. Nah itu. Oke, ada lagi? Oke, terus untuk Zoom RK ini bagaimana? Oh ya. Zoom RK ini adalah suatu langkah yang sangat bagus ya. Ini akan dimulai sudah 2 kali ya. Zoom RK ini sudah dimulai 2 kali. Ini dipelopori oleh Mas Leo, atau lebih tepatnya adalah Ketua RK se-Jabodetabek, yaitu pelopornya. Jadi Zoom RK ini silakan teman-teman bisa mengikuti yang sudah ber-RK, bisa yang lama sejak tahun 2020 ataupun sampai sekarang atau 2019 boleh mengikuti Zoom RK. Akan diadakan setiap 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. Ini membahas tentang apa? Membahas tentang ilmu-ilmu RK, karena RK kan luas, maksudnya ilmunya tidak semacam 5 jam ketika pelatihan. Jadi pendalamannya mas itu di dalam Zoom itu, dan itu free ya, free tidak berbayar ya. Nah, itu akan hanya untuk member ya? Hanya untuk member RK saja. Yang sudah, jadi ada pendalaman. Karena apa? Karena kita kan pasti juga ada evaluasi ya, RK zaman dulu dengan RK zaman sekarang ini kenapa banyak wow RK yang sekarang perubahannya teman-teman, karena kita kan juga evaluasi. Kenapa sih kalau teman-teman seperti ini ternyata banyak, ada yang gerakannya salah, ada yang ABS-nya salah, ada yang mindset-nya salah, dan lain-lain. Karena kebanyakan yang melakukan daftar RK itu 40 ke atas. Orang yang sudah punya beban Mas Ucup, punya masalah. Kalau Mas Ucup kan aman, nggak punya beban ya. Kalau cara ikutnya berarti langsung menghubungi Mas Leo gitu? Nanti di-share ke grup-grup kok. Oh, kan sudah di-share ke grup-grup, seperti kemarin sudah di-share ke grup-grup. Jadi manfaatkan teman-teman Zoom RK-nya untuk pendalaman ilmu spiritual, ilmu hidup, ilmu RK. Kita ngaji lah, kita belajar bareng lah intinya. Itu Mas Ucup. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi soal RK Ruh. Yang pertama, membersihkan ruh kotor itu gimana sih caranya pada diri kita? Ya oke. Jadi gini teman-teman, kenapa sih ruh kita itu kotor gitu kan? Di RK Ruh saya sudah menjelaskan ya, raga kita itu ada raga, ada ruh, ada sukma, ada jiwa, ya kan? Nah, ruh ini adalah yang menghidupi diri kita, itu fungsinya. Yang pertama, yang kedua fungsinya adalah untuk menghantarkan rezeki,
rezeki takdir kita dari Tuhan kepada kita. Makanya kenapa orang mati itu kalau dikasih uang itu nggak bahagia. Kenapa? Karena ruhnya sudah hilang. Nah, ruh ini bisa kotor. Analoginya adalah seperti magnet. Magnet itu kalau dia bersih, dia untuk mengambil besi itu langsung nempel. Tapi kalau magnet ini banyak kotorannya, yaitu pasir besinya, untuk mengangkat besi itu kekuatannya berkurang. Nah, kotornya ruh itu dari apa, kan gitu kan? Makanya mohon maaf, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang dari tanah kembali pada tanah, yang dari Tuhan kembali pada Tuhan. Ya, yang kembali tanah raga kita yaitu ya melebur dengan tanah. Nah, yang kotor adalah ruh kita. Ruh kita ini kotor. Kalau secara syariat masuk neraka kan gitu kan, secara spiritual ya kembali kepada Tuhan kan gitu. Tapi kalau ruh kita kotor itu nggak bisa kembali. Nah, kotornya karena apa? Karena perbuatan yang namanya dosa atau karma itu Mas. Dan itu memang harus dibersihkan. Nah, bersihnya dari apa? Makanya ada konsep karma. Karma itu adalah kalau di dalam ilmu semesta disebut dengan law of karma, atau bisa juga disebut law cause and effect, hukum sebab akibat. Nah, maksudnya gini, karma kalau kita berdosa ya otomatis ruh kita itu kotor. Dosa tadilah yang mengotori ruh kita gitu loh Mas. Makanya kita tidak bisa kembali kepada Tuhan. Kita akan reinkarnasi terus ke dunia karena untuk pembalasan karma. Nah, itu. Terus ini waktu di Ekar kan ada meditasi secara praktis. Oke. Terus nanti kalau ikut pelatihan apakah masih bisa ketemu guru sejati, ketemu sedulur papat atau manfaat-manfaat yang lain dari meditasi itu? Oke, jadi gini teman-teman. Manfaat dari manfaat dari meditasi Crown Chakra. Ya. Crown Chakra itu adalah meditasi untuk memekarkan bunga lotus, atau disebut dengan memekarkan bunga pengetahuan. Jadi teman-teman akan lebih mendapatkan yang namanya keladunian, kecerdasan, tanpa belajar tapi bisa. Itu manfaat dari Crown Chakra. Ini penting sekali bagi kita manusia spiritual, apalagi teman-teman pembisnis, pengusaha harus lebih kreatif kan. Nah, untuk yang paling penting adalah silent practice. Silent practice ini fungsinya itu adalah kalau secara dunia untuk membuka peluang-peluang. Ada bisa peluang usaha, peluang pekerjaan, peluang bisnis, dan peluang-peluang. Makanya teman-teman yang menjalankan RK Roh yang pada saat silent practice itu peluangnya luar biasa datangnya.